Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah malam ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa Allah. Yes, ya. Semangat ya, tetap semangat ya. Meskipun malam, insya Allah belum ada yang ngantuk ya ini ya. Ini hari ini Ustazah mau berbincang-bincang nih terkait dengan pengalaman kalian ketika mengikuti penilaian tengah semester yang kurang lebih 2 pekan yang lalu kalian laksanakan, kalian jalani. Nah, dari penilaian tengah semester itu kan antara online sama ketika kalian belum ada pandemi itu kan tentunya ada pengalaman-pengalaman tersendiri yang menarik menurut kalian. Coba sekarang Ustazah ingin tahu nih untuk ini kalau Mbak Gelbi pengalaman menarik saat mengikuti ujian penilaian tengah semester gimana Mbak Gelbi? Atau siapa yang mau nyampaikan duluan? Mbak Bilkis mungkin. Iya Mbak Gelbi, gimana? Dinyalakan mic-nya sayang. Nah, nyalakan. Masih mati nak. Mic-nya dinyalakan mic-nya. Nah ya, gimana pengalamannya Mbak Gelbi saat mengikuti penilaian tengah semester 2 pekan yang lalu? Ya yang paling berkesan menurut Mbak Gelbi PTS kemarin itu yang berkesan itu yang bagaimana? Saat apa? Saat mengikuti PTS yang mana? Pada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kenapa PTS Bahasa Indonesia ini bagi Mbak Gelbi adalah suatu pengalaman yang menarik? Suka membaca, Mbak Gelbi suka membaca, kemudian karena di pelajaran bahasa Indonesia itu banyak hal-hal yang terkait dengan membaca ya. Jadi itu menurut Mbak Gelbi menarik ya. Sehingga nilainya Mbak Gelbi bagaimana di bahasa Indonesia ini? Alhamdulillah ya. Oke ya. Kalau Mbak Najma, Mbak Azalia, pengalaman yang menarik yang mana nih saat PTS? Pas Ngerjakan apa? Ngerjakan semua ulangan PTS? Iya. Kenapa? Gimana? Anu apa namanya? Diulangi lagi? Putus-putus. Paling suka Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa menurut Mbak Najma, Mbak Aza menarik ini? Bahasanya bagus. Maksudnya bahasanya bagus itu bagaimana? Bahasa Inggrisnya bagus. Iya, bahasanya. Maksudnya Mbak Aza senang gitu sama bahasa Inggris. Kenapa kok senang sama bahasa Inggris? Apa? Kenapa kok senang sama pelajaran bahasa Inggris? Mudah dipahami. Mudah dipahami. Oh, jadi pengalaman yang menarik bagi Mbak Aza saat PTS itu adalah ketika
melaksanakan PTS bahasa Inggris ya. Karena menurut Mbak Aza bahasa Inggris itu mudah dipahami gitu ya. Sekarang kalau menurut Mbak Malika, pengalaman apa? Pengalaman yang menarik menurut Mbak Malika saat PTS? Pas matematika. Saat mengerjakan PTS matematika. Kenapa nih? Kok menarik itu matematika? Soalnya kayak udah ngerti semuanya gitu. Sudah ngerti matematika, soal-soal yang di Yang di dalam itu. Makanya suka matematika. oh suka matematika tapi pusing. Oh gitu ya. Banyak hafal rumusnya itu. Oh iya. Jadi pengalaman yang menarik saat PTS bagi Mbak Malika itu adalah saat mengerjakan matematika ya, karena apa? Suka Dengan pelajarannya seru uh-uh. gitu, dan itu jawabannya pasti karena matematika itu pasti. Serunya gimana suruhnya? Matematika bagi Mbak Malika serunya gimana? Kalau misalnya udah hafal rumusnya, ngehitungnya tuh seru. Ya, dan jawabannya pasti gitu ya. Ya, jawabannya itu pasti. Gitu ya. Oke, sekarang kalau menurut Mbak Gelbi yang paling menarik apa nih saat PTS? Masih mati ini ya, mic-nya dinyalakan sayang. Mbak Gelbi, Mbak Bilkis. Maaf. Ya, bahasa Inggris sama SPDP. Bahasa Inggris sama SPDP. Kenapa menarik, Nak? Kalau bahasa Inggris soalnya aku emang sudah suka dari kecil. Kalau bahasa SPDP suka dengerin musik gitu. Jadi kalau di SPDP kan biasanya ada nari, ada rengganan dan musik gitu. Jadi aku bisa tahu, oh ini mayor atau minor, oh ini gimana dan gini. Jadi PTS menurut Mbak Bilkis yang menarik adalah saat mengerjakan PTS bahasa Inggris, karena sejak dari kecil Mbak Bilkis ini belajar bahasa Inggris ya. Jadi kalau ketemu dengan soal-soal bahasa Inggris itu seneng gitu ya, sudah familiar gitu ya. Sedangkan untuk SPDP ini yang satunya adalah SPDP karena di situ ada soal-soal terkait dengan seni ya, seni musik, kemudian ada seni-seni lainnya ya, seni kerajinan gitu ya. Ya. Ya, dari pengalaman-pengalaman itu coba bisa diungkapkan kembali. Perasaannya gimana, Mbak Bilkis? Gantian sekarang Mbak Bil. Perasaan saat melaksanakan ulangan itu gimana? Perasaannya Mbak Bilkis. Videonya mati sayang. Gantian aja. Kalau Mbak Bilkis masih terkendala, mungkin siapa? Mbak Mutiara. Malika atau Mbak Gelbi atau Mbak Aza, yo. Perasaannya saat melaksanakan. Oh ya Mbak Malika, gimana perasaannya Mbak Malika? Mbak Mutiara Malika Jasmine. Sebenarnya sih agak deg-degan, cuman ya seru gitu. Itu pada semua mata pelajaran atau deg-degan pada mata pelajaran tertentu? Deg-degan pada mata pelajaran tertentu. Apa tuh yang jadi membuat deg-degan? Bahasa Jawa, bahasa Arab, itu sih. Kalau yang lain enggak deg-degan? Iya. Jadi Mbak Mutiara Malika saat melaksanakan PTS itu perasaannya itu
ada deg-degannya, ada serunya. Nah, deg-degannya pada mata pelajaran bahasa Jawa, bahasa Arab gitu ya. Kenapa kok deg-degan bahasa Jawa dan bahasa Arab? Karena kalau bahasa Jawa itu kan bahasa Jawa aku agak nggak ngerti gitu. Nanti takut nilainya jelek. Terus kalau bahasa Arab itu ya sama gitu kok sama bahasa Jawa tadi. Agak nggak ngerti juga. Oh gitu. Ya agak nggak ngerti ya bahasa Jawa sama bahasa Arab sehingga bikin deg-degan. Oke. Kalau yang lain enggak ya? Nggak deg-degan ya, tambah seru ya. Oke. Kalau Mbak Aza gimana Mbak Aza? Paling susah sih matematika. Deg-degan juga. Perasaan yang deg-degan. Kalau yang ini kan melaksanakan PTS kan banyak ya. PTS-nya ada beberapa mata pelajaran. Iya, enggak apa-apa. Itu kan ada ketika melaksanakan itu ada yang perasaannya pas senang sekali, ada yang itu tadi deg-degan. Kalau yang perasaan yang senang sekali? Bahasa Arab, PJOK, sama bahasa Inggris. Kenapa kok yang pada bahasa Arab, PJOK dan bahasa Inggris itu perasaannya senang? Nggak ada hitung-hitungannya. Nggak ada hitung-hitungannya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, sama PJOK. Oh, nggak ada ngitungnya. Oh. Kalau yang deg-degan, yang matematika. Nggak ada hitungannya. Kalau yang deg-degan itu yang matematika. Oke. Nah, sekarang kalau Mbak Bilkis gimana? Perasaan saat melaksanakan PTS itu? Kalau senang itu bahasa Inggris, PJOK, sama SPDP. Yang disukai ya, bahasa Inggris, PJOK sama SBDP. Kalau yang ini, yang dirasa agak sulit atau bagaimana? Itu Matematika sama bahasa Jawa. Itu gimana perasaannya saat melaksanakan itu? Ketika ada, besok PTS bahasa Jawa, besok PTS matematika. Itu gimana perasaannya Mbak Bilkis? Takut salah, takut nggak menguasai. Gitu. Terus biasanya dimarah-marahin mama kalau Oh gitu ya. Kalau Mbak Gelbi gimana nih Mbak Gelbi perasaannya saat melaksanakan PTS? Kalau untuk perasaannya sih aku agak Canggung. Matematika sama bahasa Jawa karena kalau matematika kurang paham, bahasa Jawa bukan bahasa aku setiap hari jadi nggak tahu artinya dari soal. Nggak pernah bahasa Jawa berarti di rumah? Nggak pernah. Pakai bahasa Jawa. Emangnya orang mana ya Mbak Gelbi dia? Kalau Palembang X Madura. Oh ya. Jadi Mbak Gelbi itu ketika menjalani PTS matematika, bahasa Jawa itu ada perasaan canggung gitu ya. Perasaan canggung nanti ada hal-hal yang tidak dimengerti bahasanya ya. Kalau kadang gimana? Soalnya jangan ditanyain aja Pak kawan. Oh gitu ya. Oke, sekarang tadi sudah mengungkapkan perasaan yang menyenangkan sama yang bikin deg-degan.
Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu tadi ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang deg-degan tadi. Itu apa yang bisa diambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman kalian tadi? Gimana Mbak Bilkis? Yang bisa aku ambil Mm-mm. belum terlalu puas. Yang Mm-mm. bisa aku ambil adalah belajar lebih banyak agar bisa menguasai materi dan bisa mengerti apa yang ditanyakan. Jadi pelajaran yang bisa diambil menurut Mbak Bilkis dari pengalaman mengikuti PTS kemarin itu belajar lebih banyak, belajar lebih sering agar bisa menguasai materi untuk menghadapi PTS atau PAS yang akan datang gitu ya. Belajar lebih banyak. Kalau menurut Mbak Malika gimana? Pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman ujian kemarin? Pelajarannya, maksudnya hikmah apa yang bisa diambil sama Mbak Malika? Oh, kemarin aku melaksanakan PTS itu seperti ini. Oh, berarti aku harus apa? Semangat, walaupun kita sudah berusaha, itu jangan kecewa gitu. Tetap semangat karena walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi kita jangan apa? Jangan Tetap semangat ya, tetap semangat walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan, karena kan kita sudah berusaha gitu ya. Tetap semangat, pantang menyerah. Oke. Nah, sekarang kalau menurut Mbak Aza, pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman mengikuti PTS kemarin? Apa nak? Iya, Mbak Aza gimana? harus benar-benar belajar sih. Harus benar-benar belajar. Kenapa? Kemarin nggak belajar, nggak benar-benar belajarnya. Belajar, tapi karena online nggak terlalu paham pelajaran. Karena online nggak terlalu paham pelajaran. Oke. Jadi pelajaran yang bisa diambil menurut Mbak Aza itu adalah harus benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar ya, karena belajar secara online itu berbeda dengan belajar ketika langsung tatap muka ya, begitu ya. Jadi belajarnya harus lebih sungguh-sungguh, lebih benar. Nah, sekarang menurut Mbak Gelbi gimana? Pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman mengikuti PTS kemarin? Belajarnya lihat, terus juga mengartikan apa ada omongin kayak tadi kan nggak ngerti sekali. Belajar lebih giat, kemudian kalau nggak ngerti itu diterjemahkan, diartikan ya, kalau yang nggak ngerti itu. Nah, sekarang itu tadi kan kalian bisa mengambil pelajaran nih dari pengalaman itu. Nah, apa langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menghadapi PTS atau ujian yang akan datang? Nah, sekarang coba Mbak Bilkis. Langkah-langkahnya apa nih? Biasanya pertama-tama aku ambil
ambil Mm-mm. snack sama air putih dulu buat nemenin belajar. Oh, Terus aku belajar dulu, harus menguasai itu dulu. Habis itu biasanya aku buat notes, tulisan gitu, poin-poin. Satu poin aku mm, ngerti, aku kuasai. Satu poin yang udah aku belajar, udah mm-mm, aku tahu tapi harus dikurangin. Satu mm-mm, poin yang aku belum kuasai harus aku belajar lagi. mm-mm. Sama yang satu itu kayak motivasi gitu, semangat. Habis Motivasi. itu biasanya Mm-mm, aku pelajarin lagi yang aku tulis. mm-mm, Habis itu aku cari di internet atau biasanya ada video, biasanya itu mm-mm, live, jadi biasanya aku tonton lagi. mm-mm. Habis itu sudah. Hmm. Jadi Mbak Bilkis untuk mempersiapkan yang akan datang itu pertama yang duluan disiapkan snacknya ya untuk menemani belajar. Nah, terus setelah itu dibaca materinya, kemudian membuat notes-notes itu diingat-ingat, maksudnya dihafalin, kemudian membuat kata-kata motivasi untuk diri sendiri ya. Kemudian belajar lagi gitu ya. Sehingga apa yang serta tulisan-tulisan menuliskan kembali apa yang sudah dipelajari gitu ya. Oke, ya. Sekarang kalau ini Mbak Gelbi gimana langkah-langkahnya? Pertama aku ngambil air putih dulu karena kan biasanya belajar malam-malam Hmm. kadang sering ngantuk. Hmm. Jadi ambil air putih dulu. Hmm. Terus habis itu biasanya ambil makanan sama Hmm. susu. Oh, ya ya ya. Bukan snack terus tapi makanan. Makan berat. Kadang nasi sama telur Oh, gitu. oh gitu ya. Ambil makan dan Untuk snack doang nggak kurang. oke ya. Terus gimana? Terus biasanya ambil dulu apa yang bisa dipelajarin, dibaca terus, tapi ini tahap nggak harus semuanya. Hmm. Ditulis di buku, aku ada buku sendiri buat tulis. Mm-mm. Terus kalau udah itu biasanya aku langsung tidur paginya masih dipelajarin lagi tuh, Hmm. dihafalin Mm-mm. TS. Mm-mm. Itu di buku setelah udah mau TS bukunya ditutup, Hmm. kering dan ya bacain. Hmm. Oke. Ya, jadi untuk Mbak Gelbi kalau mau menyiapkan langkah-langkah menghadapi ujian yang akan datang itu ambil wudhu, menyiapkan amunisi ya, makanan, kemudian susu, ngambil buku tulisnya, buku pelajarannya yang perlu ditulis ya. Kemudian kalau sudah istirahat tidur paginya dibaca lagi apa yang dipelajari tadi malam gitu ya. Sekarang kalau Mbak Mutiara Malika gimana? Apa langkahnya? Kalau aku pertama itu Mm-mm. nonton video yang lucu gitu supaya kayak gak stres pas belajarnya. Nanti kalau udah niat aku ambil susu, minum susu dulu, terus habis itu ambil jajan disiapin, terus aku ambil buku belajar, terus habis belajar sambil makan snack biasanya. Hmm. Nah terus habis belajar aku nonton video lagi yang lucu-lucu gitu, kayak biasanya sih nonton video TikTok sih, makanya video TikTok biasanya Antara waktu belajar sama nonton videonya berapa lama? Lamaan mana? sebenarnya sih bacaan nonton videonya sih. Terus Saya kalau aku kan udah pusing gitu, kayak bungung otakku. terus nonton video. Nonton videonya kebablasan gimana? Nggak jadi belajar. Biasanya sih kalau kalau Mm-mm. kalau malam gitu kan aku jarang jarang
Mm-mm. Ya, pokoknya tuh aku tuh kalau Uh-uh. malam sering diingetin gitu sama belajar. Uh-uh. Nah, nanti kalau udah malam biasanya aku nonton video lagi sampai Terus belajarnya kapan? belajarnya dari jam 8 sampai jam 9. Oh, belajarnya jam 8 sampai jam 9. Bentuk belajarnya seperti apa? Cuman membaca aja, apa sambil nyatet-nyatet atau bagaimana? Atau latihan soal? Biasanya aku Mm-mm. baca Mm-mm. pertama berdoa supaya kayak yang aku pelajarin hari ini tuh gak sia-sia gitu. Mm-mm. Terus Mm-mm. habis itu dibaca Mm-mm. dengan sungguh-sungguh aja sih. Mm-mm. Ndak nyatet-nyatet gitu. Pakai nyatet-nyatet apa enggak? Enggak Cuman dibaca aja. ya, Oke, heeh. Cuman dibaca aja. Kemudian setelah itu selesai nonton video TikTok lagi. iya. Berarti antara waktu belajar sama waktu nonton video TikToknya banyak nonton TikToknya ya. Heeh. Iya. Ya. Sekarang kalau Mbak Aza gimana Mbak Aza? Langkah-langkahnya apa nih untuk menyiapkan WTS yang akan datang? PAS. Pertama, aku siapin buku-bukunya dulu. Mm-mm. Habis gitu aku belajar sama Abi. Terus Mm-mm. habis gitu aku di latihan soal yang dikasih linknya ya itu. Habis gitu kan di print. Habis gitu jadi kayak latihan soalnya itu aku jawab. Jadi ya udah lumayan tahu lah. Jadi disiapkan apa yang perlu dipelajari, kemudian belajar sama Abi, kemudian mengerjakan latihan-latihan soal gitu ya. Itu untuk pelajaran apa? Semua pelajaran seperti itu atau? Kalau matematika sih setiap hari sama Abi belajarnya. Gitu ya, setiap hari. Iya. Hari matematika. Oke, iya, belajar setiap hari. Nah, terus tadi kan sudah nyampaikan nih langkah-langkah itu. Langkah-langkah itu dilaksanakannya kapan? Kalau Mbak Bilkis kapan nih langkah-langkah itu dilaksanakan? Biasanya kalau pagi kan aku sekolah sampai jam 11-an ya. Mm-mm. Jam 11 sampai jam 12 itu aku makan siang dulu. Mm-mm. Jam 1 biasanya mampir sebentar atau buat kerajinan atau apa gitu. Nah setelah itu jam 2 sampai malam biasanya sampai jam 7 kalau nggak jam 8 tapi sholat dulu. Mm. Itu aku belajarnya jam segitu. Biasanya itu 25 menit belajar, biasanya pakai alarm. 25 menit belajar, terus 5 menit istirahat, 25 menit lagi belajar lagi. Gitu ya. Jadi ini sama Mbak Bilkis ini udah dilaksanakan kesehariannya seperti itu. Langkah-langkah tadi itu. Jadi nggak nunggu ulangan ya, nggak nunggu ulangan. Jadi setiap hari dilakukan seperti itu tadi. Kemudian diberi timer 25 menit belajar, 5 menit istirahat, terus lagi lanjut belajar gitu ya. Biasanya kalau belajar bukan ulangan itu aku mulainya habis maghrib. Kalau bukan ulangan cuma Oh, buat refreshing aja. kalau ulangan mulai siang. Kalau ulangan lebih banyak belajarnya. Oh, ya. Sekarang kalau Mbak Gelbi gimana nih? Kapan langkah-langkah itu dilakukan? Biasanya habis sekolah kan 12-an. Aku makan dulu habis ngaji. Setelah ngaji aku istirahat. Terus biasanya sih istirahat dulu. Tapi cuma ada waktunya.
Hmm, mm-mm. Jadi Terus lang kalau udah heeh. salat asar, sodanya aku biasanya sih ke bawah, cari biasanya kan jalan-jalan, aku ya ikut. Terus setelah udah pulang, sholat maghrib langsung belajar terus. Itu dilakukan setiap hari. Jadi dilakukan setiap hari, ada ulangan maupun tidak ada ulangan itu dilakukan. Yang langkah-langkahnya Mbak Gelbi tadi. Heeh. Ya kecuali kalau ada ulangan Lebih banyak waktunya untuk belajar dengan langkah-langkah yang tadi itu ya. Ya, kalau Mbak Mutiara Malika, ya us itu langkah melaksanakan langkah-langkah itu kapan untuk belajar itu? Kalau ada ulangan aja, gimana? katanya gangguin Ya, adik jangan diganggu, kakaknya. Gimana, Mbak Malika? biasanya kalau 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 nggak ulangan aku nggak belajar. Oh, kalau nggak ulangan nggak belajar. Belajarnya kalau ulangan aja, gitu dah. Ulangan nggak belajar. Eh, Nah, tadi Mbak Malika bilang ini dari perasaannya tadi kan ada deg-degannya, khususnya di materi bahasa Arab, bahasa Jawa. Nah, terus biar nggak deg-degan itu pantang menyerah, tetap semangat belajar gitu. Nah, ini terus Belajar ya us. terus gimana? Kira-kira kapan nih mau dilakukan? Kenapa us? Kakaknya lo gangguin us. Ya, iya. Jadi kan tadi bilang kalau langkah-langkahnya tadi kalau Mbak Malika sih ini apa banyak refreshingnya ya, lihat video TikTok dan sebagainya, minum susu, ambil jajan, baru belajar. Antara belajar sama main TikToknya lebih banyak main TikToknya nih. Lah, terus kalau nggak ulangan nggak belajar gitu sayang. Iya. Tapi tadi di awal bilang kalau apa dari pengalaman yang sudah ada, meskipun hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, tetap semangat gitu Mbak Malika bilang tetap semangat, nggak boleh menyerah. Nah, berarti upayanya bagaimana ini? Upayanya untuk menghadapi ulangan yang akan datang. Kenapa us? Aduh, kakaknya lo us. Ya wes anu Mbak Najma dulu ya, Mbak Najma. Gimana Mbak Najma? Yes. Kalau Mbak Najma gimana nih? Kapan langkah-langkah itu dilakukan? Kapan langkah-langkah itu dilakukan? Setiap hari kah atau Malam. setiap malam? Jadi belajarnya malam hari. Kalau misalnya pas PTS gitu belajarnya kayak bahasa-bahasa yang lain. Kalau misalnya nggak PTS itu belajarnya matematika aja. Jadi pelajaran yang lain tidak dipelajari. Buku Tidak dipelajari. Kalau dari cuman banyak matematika. oh iya ya. 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 Alhamdulillah ini tadi kalian sudah banyak nih ngobrol pengalaman-pengalamannya terkait dengan apa namanya menghadapi PTS dari pengalaman menjalani PTS yang mana di situ ada pengalaman yang menyenangkan, ada yang pengalaman yang mendebarkan. Menyenangkan ketika kalian menyukai pelajaran itu sehingga kalian semangat belajarnya, kemudian mengerjakannya itu mudah. Akhirnya senang kalian ketika melaksanakan PTS itu. Nah, ketika
menghadapi pelajaran yang menurut kalian sulit, kalian merasa deg-degan, kalian merasakan canggung ya, ini bisa ngerjakan apa enggak gitu ya, terutama kalau yang bahasa Jawa tadi Mbak Gelvi bilang perintahnya aja nggak paham gitu ya. Nah, untuk itu tadi maka kalian mempunyai cara bagaimana untuk menghadapi ujian yang akan datang. Kalau Mbak Bilkis tadi meskipun ulangan maupun nggak ulangan sudah punya jadwal belajar, kemudian cara-cara, tips-tips untuk belajar ya, untuk agar belajarnya nggak ngantuk, nggak boring, ada didampingi oleh snack dan ini makanan-makanan ini ya, snack itu, kemudian membuat notes, kemudian membuat motivasi untuk diri sendiri ya. Ini saya mungkin apa yang dilaksanakan Mbak Bilkis ini bisa diambil pengalaman untuk teman-teman yang lainnya. Jadi kalau belajar itu biar terinci, terstruktur, bisa saling sharing ya. Kalian bisa mengambil pengalaman dari pengalamannya teman. Kalau belajar itu seperti ini. Di timer juga 25 menit belajar, habis itu istirahat dulu, terus belajar lagi gitu ya. Masing-masing punya cara-cara untuk bisa menghadapi ulangan dengan baik ya. Kalau ulangan tentunya belajarnya lebih giat lagi agar hasilnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Alhamdulillah hari ini Ustazah punya banyak cerita dari kalian, punya banyak pengalaman dari kalian, bagaimana kalian belajar ya. Mungkin langkah-langkah yang kalian lakukan dalam belajar itu bisa disaringkan, bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, aku tak menggunakan caranya Bilkis, caranya Gelvi, caranya Mbak Najma gitu, caranya Mbak Malika dengan melihat TikTok dulu gitu ya. Tapi ya itu ya dalam tanda kutip diperhatikan waktunya ya, tidak kebablasan antara belajar sama lihat TikToknya, lebih banyak TikToknya. Jadi harus bisa membagi waktu di timer tadi kalau menurut Mbak Bilkis. Ya anak-anak sudah sekitar 30 menit lebih kita berbincang. Terima kasih atas waktunya ya, sungguh pengalaman yang sangat bermanfaat sekali. Ustazah mendapatkan banyak pelajaran dari perbincangan kita kali ini, malam ini. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan untuk diskusi ini ya. Insya Allah pengalaman-pengalaman kalian itu bisa bisa sharingkan dengan teman-teman yang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain juga ya. Terima kasih Mbak Gelvi, Mbak Malika, Mbak Bilkis, Mbak Aza. Jazakumullah atas waktunya. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan kita diskusi kali ini ada kendala-kendala atau kesalahan salah ucap dari Ustazah. Mohon maaf. Jazakumullah atas waktunya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih ya Mbak Aza, Mbak Bilkis, Mbak Gelvi, Mbak Mutiara Malika. Ya, ilaliko, sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Suka live.
Mhm.